Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ya, sepertinya ini video pertama kali video dari MJUP untuk teman-teman bahwa saya akan bercerita sedikit, mungkin tidak sedikit, agak panjang ya, bercerita tentang MJUP atau biasa yang disebut dengan Muara Jawa Update ya. Jadi perkenalkan dulu saya Bang Ramon. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya Bang Ramon itu siapa, dan saya adalah orang di balik akun MJUP official atau Muara Jawa Update. Dan ini mungkin waktu yang tepat untuk teman-teman semua bahwa MJUP atau Muara Jawa Update itu bukan dari ya oke, jadi gini, banyak selintiran ataupun isu-isu beredar bahwa MJUP itu akun milik pemerintah setempat atau lebih tepatnya kecamatan setempat, padahal tidak ya. Jadi kenapa video ini saya buat? Karena saya ingin menjawab semua isu-isu yang beredar tentang MJUP, isu-isu yang tidak benar. Jadi ya, Muara Jawa Update itu milik pribadi saya sendiri yang mencoba membuatnya. Tidak ada sponsor utama, tidak ada yang menyokong ataupun mensupport akun ini dari awal ya, dari tahun 2017 ya. Jadi akun ini saya buat itu bulan Maret 2017. Pokoknya udah hampir ya 3 tahun. 2017, 2018, 2019, sekarang udah 2020. Jadi udah 3 tahun ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, MJUP atau Muara Jawa Update itu tidak ada sangkut pautnya dengan kecamatan. Jadi akun ini hanya memang sering membantu memberitakan ataupun menyiarkan apa namanya? Menyiarkan beberapa informasi ya, beberapa informasi untuk warga setempat. Misalnya semacam kayak ada isu-isu penting ataupun ada program-program dari ya, program-program dari pemerintah untuk masyarakat ya. Jadi ini teman-teman perlu ketahui dan perlu kalian tahu, kita itu bukannya milik apa namanya, pemerintah setempat. Nah jadi gini, oke kita lanjut. Jadi MJUP itu dibuat karena keresahan. Pertama karena keresahan ya, karena waktu itu saya lagi apa ya, saya itu lagi nyariin berita tentang, kalau nggak salah waktu itu ada kejadian apa ya, 2017 itu kalau nggak salah lagi ada banjir ya di Samarinda ya. Soalnya kan saya waktu itu sering bolak-balik ke Samarinda. Jadi sebelum ke Samarinda saya itu sempat searching kondisi jalan ke sana gimana. Ternyata lagi banjir, nggak bisa lewat dan bla 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 bla. Nah di situ kalau nggak salah udah lama sih ya, jadi saya agak lupa. Saya ngelihat itu Samarinda Update namanya, nama akun Instagramnya itu Samarinda Update. Dan di situ saya langsung mikir, kenapa Muara Jawa nggak punya media ataupun akun media sosial yang ya semacam untuk ini informasi-informasi seputar daerah tersebut ya. Nah di situ saya langsung mikir, kenapa nggak buat aja Muara Jawa. Dulu mungkin ada, kalau nggak salah itu handle apa gitu ya, cuma udah nggak aktif. Handle kekinian atau handle apa dulu ya, waktu tahun 2017 itu, cuma udah nggak aktif. Jadi saya berinisiatif mencoba membuat sebuah akun, dan muncullah dan timbullah yang namanya
Muara Jawa Update ya. Jadi Muara Jawa Update itu munculnya karena adanya keresahan seperti ini. Jadi saya buat namanya Muara Jawa Update, dan logonya itu dulu waktu awal-awal itu ini logo apa namanya, Simpang 3. Yang ini Mini Lembuswana yang ada di Simpang 3 situ, Mini Lembuswana. Dan dulu logonya seperti itu. Jadi seperti ini, nanti saya lihatkan di sini logonya. Berapa kali ganti logo ya? Di ini terus apalagi logonya ada 3 kali atau 4 kali logonya berganti-ganti di sini. Dan sampai akhirnya logo yang bertahan sampai saat ini seperti ini. Ya. Jadi MJUP atau Muara Jawa Update itu udah berapa kali ganti logo ya. Nah, dan alhamdulillah mungkin yang ini yang permanen sudah. Insya Allah nggak berubah lagi. Nah terus banyak juga orang tuh yang nggak suka sama MJUP atau Muara Jawa Update. Kenapa banyak yang nggak suka ya? Saya kurang paham. Jadi mungkin dia merasa terganggu dengan adanya MJUP atau gimana. Karena jujur aja dulu waktu awal-awal bisa dibilang MJUP itu postingannya termasuk barbar ya, berani gitu. Jadi atas setiap ada kejadian seperti kecelakaan atau perkelahian ataupun pencurian atau apa, langsung di-share. Nah mungkin orang-orang yang nggak senang itu karena mungkin orang-orang yang sering buat masalah seperti itu kali ya. Nah tapi memang awalnya banyak yang nggak suka, banyak yang iri, banyak yang menghujat, menghina, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Kita tetap konsisten ya, dan saya tidak heran karena orang baik aja itu banyak yang nggak suka, ya kan? Orang baik, apalagi orang jahat, pasti lebih banyak yang nggak suka. Ya jadi saya sih bertujuan ya membuat akun MJUP itu. Ini kita berbicara Instagram ya, karena akun medsos pertama kali MJUP itu Instagram, kedua Facebook, ketiga YouTube, nah dan keempat ada TikTok. TikToknya MJUP juga ada sekarang. Nah jadi tujuannya kemarin buat akun MJUP itu sebenarnya bukan apa-apa, karena saya penikmat juga, dulunya penikmat media sosial, pengen cari-cari informasi lewat Instagram, dan berpikir kenapa di Muara Jawa ini nggak ada akun lokalnya semacam media untuk pemberitaannya ataupun berbagai tempat informasi Muara Jawa gitu ya. Nah, saya buatlah itu. Jadi niatnya saya memang pengen memberikan orang informasi dari akun tersebut, akun MJUP atau Muara Jawa Update, dengan cara saya, dengan gaya saya. Ya, mungkin di situ banyak yang nggak suka karena gaya saya nggak mau ikuti gaya-gaya orang lain, meskipun ada mirip-mirip sedikit, tapi saya tetap saya bedakan, tetap saya rubah sedikit ya, biar tidak 100% sama gitu ya. Nah, niatnya saya memang seperti itu. Jadi memang awalnya dulu tuh sangat susah, karena kenapa saya bilang susah? Contoh, saya harus standby paket dalam 1 bulan itu tidak boleh habis karena harus selalu terhubung ke internet ya. Yang kedua, saya waktu itu masih sendiri. Saya yang cari berita, saya yang edit, saya yang posting ya. Saya yang buat semuanya. Pokoknya saya sendirian melakukan semuanya. Itu berjalan selama berapa tahun? 2 tahun, dari 2017, 2018 sampai awal 2019. Saya melakukannya hanya sendirian. Nah, di situ memang waktu saya banyakan untuk mantengin ataupun monitor Muara Jawa Update.
atau MJUP official di akun Instagramnya ya, karena memang awalnya cuma Instagram aja dan kemudian lanjut ke Facebook, di YouTube juga ya. Nah jadi kita bicara Instagramnya dulu. Terus juga kenapa MJUP ini merahasiakan identitasnya? Contoh sampai saat ini ya saya masih merahasiakan. Karena begini bro, kalau saya buka waktu itu kita berbicara waktu itu. Kalau saya buka otomatis pergerakannya itu agak susah. Kenapa saya bilang susah? Karena saya putra daerah, besar di sini, lahir di sini, dan pastinya punya banyak kenalan orang sini. Ya, jadi setiap contoh lah kita ambil satu kasus. Kemarin ada kejadian apa gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah ada anak-anak lagi melakukan hal yang tidak terpuji di lapangan Sudirman. Ya, lapangan Sudirman itu kejadiannya siang kalau nggak salah waktu itu. Dia lagi mengisap lem, ya. Anak kecil, terus ada yang rekamannya itu dikirimin ke saya. Bang, ada yang begini-begini bang, tolong diposting bang. Saya lihat videonya bilang, wah ternyata waktu itu masih banyak orang yang suka ngelem. Saya posting, wah, ya lumayan yang ngelihat postingan itu banyak, yang nge-like banyak, yang komen banyak. Terus karena ada teman saya, dia tahu saya, terus juga dia ngomong, bang, itu keluarga saya bang yang lagi ketahuan ngelem di lapangan Sudirman. Tolong bang dihapus bang, gak enak saya bang, gini. Ya akhirnya saya hapus. Waktu itu saya hapus ya, karena ya saya kenal teman saya sendiri. Dan kenapa saya posting seperti itu? Karena memang gini, kita harus memberi contoh kepada orang dalam bentuk video itu lebih akurat ketimbang dalam bentuk foto, ya. Misalnya bukan korban apa ya, kayak kejadian kemalingan, ya kan? Kita foto nih. Misalnya dia cuma barang bukti, kita foto, baru kita posting dengan caption atau kata-kata seperti ini. Telah terjadi kemalingan di sini, lokasi sini, jam sekian, terus pelaku berinisial ini, posting. Dibandingkan dengan video, ya meskipun videonya bukan cuman apa ya, videonya itu bukan pelakunya tapi lokasi kejadian atau TKP kita videoin, berapa detik pun tidak masalah, baru kita posting. Keterangan sama dengan sebelumnya, dengan foto yang tadi ya, pasti lebih akurat yang video. Karena video itu apa ya, selain ada gerakan, ini menurut saya pribadi, ada gerakan, ada gambar, dan itu serasa lebih lengkap. Apalagi dengan adanya suara ya, mau ditambahin musik atau background yang bisa juga sih. Nah jadi intinya itu dulu saya memang sengaja menyembunyikan identitas saya agar menghindari hal-hal yang seperti itu. Karena postingan yang baru saja diupload terus dihapus karena merasa tidak senang, atau ada merasa keluarga yang keberatan atau apa, ya mungkin oke lah kalau misalnya kayak kejadian yang parah atau apa, kayak ada yang kecelakaan, terus kejadian-kejadian yang keras lah ya, yang levelnya tinggi, memang itu kalau itu bisa jadi bukan cambuk sih, apa ya, kalau itu bisa jadi contoh untuk orang-orang takut melakukan hal itu, maka saya akan tetap posting. Tetapi jika ada orang yang merasa keberatan, maka saya hapus. Tapi memang sebelum saya posting, saya biasanya itu minta saran ya sama orang-orang yang terkait. Ya mungkin kalau misalnya kayak ada kejadian
apa pencurian motor terus sudah ketangkap, saya biasanya kan ngambil beritanya itu dari polsek setempat, bahasanya seperti ini gini. Kadang saya ini. Nah, yang repot itu kejadian yang tidak di posting oleh apa namanya pihak kepolisian ya. Jadi ada macam apa ya? Kita semacam mendahului ya. Tapi memang dulu semenjak waktu MJUP itu aktif waktu baru-baru aktif 2017-2018 memang beberapa akun media akun berita-berita itu banyak yang tidak aktif. Nah, sedangkan MJUP itu aktif. Kenapa saya bilang aktif? Karena tiap hari selalu ada postingan. Nah, jadi orang-orang tuh juga kadang lebih apa ya? Karena mungkin sudah banyak yang kenal, banyak yang tahu. Setiap ada kejadian, ada berita, mereka ngirim ke MJUP. Kadang ngirimnya lewat WA, kadang ngirimnya lewat DM, direct message gitu ya. Kadang juga langsung telepon. Bang, begini ada kejadian gini-gini, ini fotonya, ini videonya gini-gini. Jadi seperti itu ya. Singkatnya cerita tentang MJUP zaman dulu, yang sekarang alhamdulillah sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu. Meskipun juga sekarang kita memakai banyak aturan lagi, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, dan teman-teman juga udah banyak yang support, sudah banyak yang tahu, dan ya bisa dibilang dipercaya oleh masyarakat setempat ya. Itu sudah sebuah prestasi pribadi buat saya. Dan satu lagi nih, apa ya, sebenarnya sih mau ngomong ini oke, jadi gini, tujuan video ini saya buat memang saya pengen ngasih tahu ke kalian bahwa saya itu bukan orang lokal, bahwa saya orang lokal, pemuda setempat ya, meskipun sudah tidak muda lagi ya. Kenapa saya buat video ini? Karena saya pengen ngasih tahu bahwa MJUP itu saya yang pegang. Maksudnya saya yang pegang itu bukan orang lain, bukan orang luar, yang punya ataupun yang buat bukan orang dari luar Muara Jawa terus datang pindah ke Muara Jawa buat akun, karena banyak isu-isunya seperti itu ya kan. Makanya saya buat video ini, saya pengen ngasih tahu dan menunjukkan bahwa insya Allah saya bisa amanah membuat ini. Dan ingat, akun Muara Jawa Update ini bukan milik pemerintah. Jadi ini asli saya buat untuk berbagi informasi Muara Jawa dan sekitarnya. Nah, ini ada kata-kata info Muara Jawa dan sekitarnya. Kenapa saya tambahin dan sekitarnya? Yang pertama, karena MJUP itu aktif, tiap hari selalu ada postingan. Dan kalau kita posting bukan berita ya, pokoknya berbau informasi seputar Muara Jawa, kejadian-kejadian di Muara Jawa, itu dalam tiap hari tidak selalu ada, dan terkadang ada tapi MJUP tidak tahu gitu. Kenapa tidak tahu? Mungkin karena gini, itu kejadiannya dari dulu sampai sekarang loh ya, dari ya mungkin awal 2019 sampai 2020. Jadi misalnya nih ada acara pembuatan kartu keluarga gratis, misalnya ya, ini contoh, misalnya ada pembuatan kartu keluarga gratis, MJUP itu tidak tahu, kecuali saya yang cari tahu sendiri, baru saya ambil gambarnya atau keterangannya, baru saya posting. Itu. Jadi bisa dibilang menurut saya MJUP itu tidak dapat support dari pemerintah setempat. Tidak dapat support. Ya, kurang paham ya. Kalau misalnya ada yang mengelak perkataan saya, silahkan. Saya berani katakan MJUP atau Muara Jawa Update itu tidak disupport oleh pemerintah setempat, karena menurut saya berapa kali saya sering ke
ke tempat tersebut ingin apa namanya, memberitahukan, sebenarnya sudah tahu sih, mereka sudah tahu bahwa saya punya media Muara Jawa, yaitu Muara Jawa Update atau MJUP Official. Maksud saya setiap ada informasi kepada masyarakat mungkin bisa kasih tahu saya, nanti saya bantu share gitu ya. Maksud saya seperti itu. Ya ini entah saya yang kurang follow ke mereka ataukah mereka tidak merespon, karena yang saya rasakan seperti itu. Saya kurang dapat support ya. Jadi saya mencoba untuk mencari berita sendiri ya. Alhamdulillah teman-teman banyak yang respect. Kadang mereka kalau dapat info mereka kasih tahu saya, baru saya olah informasinya, baru saya share. Nah, jadi memang di sini jelas ini media pribadi tapi untuk banyak orang. Berani saya katakan mungkin saya mencoba untuk menjadi pelayanan masyarakat, mencoba menjadi pelayan masyarakat meskipun tidak sebaik yang ada saat ini, tapi saya mencoba. Jadi contohnya ya, ada orang kehilangan barang, mereka ngetek, "Bang, tolong Bang, dompet saya hilang, jatuh, isinya KTP atas nama ini, saya mas ini," ya saya coba share. Ya alhamdulillah banyak yang ketemu, ada juga yang nggak ketemu, ya itu mungkin sudah takdir kali ya. Oke, itu sedikit cerita tentang perjalanan MJUP dari awal sampai sekarang 2020 bulan November ya. Video ini saya buat bulan November. Bulan Oktober. Dari awal MJUP dibuat sampai tahun 2020 ini bulan Oktober. Ya saya katakan masih belum maksimal. Ya, meskipun saya sudah punya anggota, sudah punya tim, beberapa teman-teman yang tergabung dalam tim MJUP, masih belum maksimal menurut saya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dengan adanya tambahan anggota baru ataupun support ataupun dukungan dari siapa lah pokoknya nanti ya. Jadi untuk teman-teman, jika memang sebelumnya banyak ada kesalahan dari MJUP, viewer dari MJUP, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi di sini saya memberitahukan lewat video ini bahwa memang tidak ada yang sempurna. Semuanya punya kekurangan, punya kelebihan. Ya kelebihannya kita nggak usah ungkap lah, kita sebutin kekurangannya aja. Mungkin teman-teman bisa komen ataupun bisa tulis di bawah kekurangan-kekurangan dari MJUP atau Muara Jawa Update ini. Jadi saya di sini sebagai orang di balik MJUP atau Muara Jawa Update mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan teman-teman yang dari awal sampai sekarang itu masih tetap mensupport ya. Mensupport tuh dalam arti mereka selalu pantengin, selalu membantu MJUP ya, entah memberikan informasi atau mereka selalu like postingan kami ataupun komen postingan kami, memberi kami saran, kritik dan saran, "Bang, harusnya MJUP seperti ini, Bang, harusnya MJUP seperti ini, Bang, harusnya MJUP seperti ini." Alhamdulillah itu sangat membantu kami dan memotivasi terutama buat saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi saya juga belum perkenalkan nama dari tadi ya. Oke. Saya mungkin sebagian ada yang sudah tahu saya bahwa saya juga dulu salah satu penyiar di Radio Delta Mahakam, penyiar amatir lah ya, penyiar abal-abal. Dari 2010 saya bergabung di Delta Mahakam sampai 2000 berapa ya? 2017. 2018. Terakhir saya aktif semenjak saya gantung mic. Bahasanya gantung mic itu berhenti siaran, sudah tidak aktif lagi siaran di Radio Delta Mahakam. Tapi saya tetap
tetap kadang main-main ke sana juga, tetap tanya-tanya apa yang bisa saya bantu untuk Radio Delta Mahakam, karena jujur saja saya dibesarkan di sana. Dan Ramon Haldira itu pun juga nama siaran saya, dan sampai saat ini juga teman-teman masih banyak yang manggil seperti itu karena mungkin melekat sudah di image mereka bahwa ini Bang Ramon gitu ya, penyiar Delta Mahakam yang dulu. Tapi kalau teman-teman yang belum pernah kenal saya, ya silakan panggil aja Bang Ramon ya. Saya welcome aja, dipanggil siapapun saya tetap senang. Yang penting kalian suka ya. Yang penting bahasanya yang manggil tuh ya bagus-bagus ya. Kalau manggil saya dengan bahasa yang jelek juga ya saya nggak senang pasti. Oke, mungkin video tentang MJUP part 1. Ini part 1, masih ada part berikutnya. Sekian dulu. Nanti kalau ada saya bakal buat videonya lagi. Saya bakal posting di media sosial MJUP, entah itu di Instagram, Facebook, atau di YouTube. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu banyak yang bermanfaat. Kalau tidak ada yang bermanfaat, mohon maaf. Karena saya juga hanya manusia biasa ya, bukan manusia sempurna. Semua punya kekurangan dan semua punya kelebihan. Begitupun juga dengan saya, hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Intinya kita terus berbuat baik, jangan takut salah. Kalau salah diperbaiki ya, dan jangan mudah puas. Itu aja. Nanti kita bakal lanjut lagi. Oke, salam dari saya, tetap semangat berkarya. Kita semua bisa, buat kalian dimanapun kalian berada, bukan hanya Muara Jawa dan sekitarnya, dimanapun kalian berada. Kita harus tetap berkarya dan yakin bahwa kita bisa dari mereka. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.